kasaro yang kasirun kisaron wa munkasaron fahuwa munkasirun wadaka munkasarun latan kasir munkasarun munkasarun infaddo yang faddu infidodon wa munfaddun fahuwa munfaddun wadaka munfaddun infaddo latan faddo munfaddun munfaddun imqada yang qadu imqiyadan wa munqadan fahuwa munqadun wadaka munqadun inqad munqadun munqadun inna ayan ma'u in miya'an wa munna'an fahuwa munna'un wadaka munna'un inna munna'un munna'un in jalayan jali in jilaan wa munjalan fahuwa munjalin wadaka munjalan in jali jali munjalan munjalan in baroyan bari in biroan wa mumbaron fahuwa mumbarin wadaka mumbaron in bari mumbaron mumbaron in tofa'ayan tofi'u intifa'an wa muntofa'an fahuwa muntofi'un wadaka muntofa'un latan tofi' muntofa'un muntofa'un masoli wa salim wa barik alaihi wa ya, ngopi dulu biar seger. Lu mau ngopi? Lu ngantuk? Wah, awas ngantuk nih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, tadi udah berdoa baca Al-Fatihah ya. Sekarang kita lanjutkan pengajian. Sekarang sama fa'in nakulan itu fakharaja al-murakkabu wa huwa ma yadullu kullu wahidin min ajzaihi ala ba'dhi maknahu nahwu gulami zaidin. Fakharaja maka keluar. Kemarin dibahas bahwasanya kalimat itu, kalimat dalam bahasa Arab ya atau dalam bahasa Indonesia berarti kata adalah qaulun mufradun, ucapan tunggal. Zaidun nggak disebut kalam, tapi zaidun kemarin disebut dengan kalimat, ngerti? Nah, kalimat itu apa? Qaulun mufradun, ucapan atau kata tunggal. Ya koma, hanya koma, begitu loh. Kemarin udah dijelaskan sama Yusuf, koma, hanya koma sendiri. Ini disebut kalimat tapi tidak disebut dengan kalam. Atau ada kalimat menyendiri zaitun. Nah, zaitun ini namanya qaulun mufradun. Sebelumnya nggak ada apa-apa, sesudahnya juga nggak ada apa-apa. Nah, ini namanya mufrad. Yang dimaksud mufrad bukan isim mufrad loh. Mufrad maksudnya nggak ada gandengan, nggak ada susunannya. Nah, itu namanya kalimat. Paham ya? Maka nanti kalimat terbagi tiga yang berikutnya. Kalimat isim, kalimat fi'il, atau kalimat huruf. Kan gitu. Nah, fakharaja maka keluar apa al-murakkabu, susunan lafadz yang tersusun.
Wahwa dan bermula murokkab, ma itu susunan, ya dulu yang menunjukkan apa kullu wahidin masing-masing satu, min juz'aihi, yang namanya susunan kan berarti minimal 2, ya kan? Min juz'aihi, dari 2 bagiannya murokkab, menunjukkan ala ba'dhi maknahu, atas sebagian maknanya kullun. Ditanggung biar sekalian contohnya. Nahwu gulami zaidin, seperti contoh gulami zaidin. Gulami zaidin itu budaknya Zaid, disimak al. Di kitabnya dilihat, paham nggak paham disimak. Halamannya benar itu, no. Ayo disimak, kasih tahu yang mana. Tunjukin, maka disimak. Tuh. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu, harokatin yang benar. Lau fakakta, itu kalau memecah atau memenggal, memisah siapa kamu. Fakakta, jadi kata-kata fakka ya fuku. Hu pada lafadz gulami zaidin. Lakana jawabnya lau, lakana maka ada. Apa kullu wahidin. Ini tolong nyalain, no, kipas, no. Sama tetap gerah. Udah habis ngopi, kopinya panas, udah gerah. Lu dingin ya? Belum mandi lu ya? Siapa yang teriak dingin? Belum mandi berarti lu. Lah lupa ini tadi. Lu iklan, no. Apa namanya? Nih yang puasa kemarin siapa? Udah sini gua bagi ini. Yang puasa maju sama tadi ini. Nih kasihin kau, ini kemarin kan udah 200. Ya, tuh 300 berarti. Lu udah, lu apa? Lu puasa juga. Nih jatah lu cemban. Nama jatah puasa goceng kali ini nih, oke? Lu sini maju. Duitnya habis sih goceng, ya. Lu apa? Oh puasa, oke. Lu puasa, lu maju al. Lu, nih ntar lu puasa goceng. Ini ntar kasihin Bang Seno 100 buat sutat itu ya, no. Lu puasa kong? Oke, ya gitu yang rajin puasa. Lu puasa, terus ngapain maju? Pecinya Ustadz Mukorobin. Ya, peci gua lu main colong-colong aja lu. 1, 2, 3, tos dulu. Udah sono, sisa 10.000. Lu gak puasa nggak apa Pin? Alah Pin, kayak Pin puasa besok-besok Don. Lu puasa Don tadi? Kagak lah. Oke lanjut, lupa saya tadi. Pantesan lu protot-prototnya. Lau fakakta itu jikalau memisah siapa kamu, hu pada lafadz gulamu zaidin, lakana kullu wahidin, maka ada apa setiap satu, min juz'aihi, dari 2 bagiannya, 2 susunannya lafadz gulami zaidin, ada itu dalan lafadz yang menunjukkan. Diperhatikan loh cara mengartikan loh ya. Ala juz'il makna, atas bagian maknanya. Alladzi yaitu juz'ul makna, tuh begitu. Alladzi yaitu juz'ul makna, dalat yang menunjukkan alaihi atas alladzi, apa jumlatu gulami zaidin, jumlahnya lafadz gulami zaidin. Nanti dijelasin, nanti saya tulis biar tahu kalian. Wadzalika, dan bermula itu jumlatu gulami zaidin, li'anna gulama zaidin, karena sesungguhnya lafadz gulama zaidin, dalun itu menunjukkan alaman subin atas lafadz yang dinisbatkan. Artinya yang benar.
ala mansubin atas lafadz yang dinisbatkan atau dibangsakan, wa mansubin ilaihi dan kepada yang dibangsakan ilaihi padanya, pada mansub. Fa idza fakakta, maka apabila memisah siapa kamu hu pada lafadz gulama Zaidin, dalla maka menunjukkan apa lafadz gulamu lafadz gulam, apa gulamun lafadz gulamun alal mansubi atas lafadz yang dibahasakan. Wadalla dan menunjukkan apa Zaidun lafadz Zaidun alal mansubi ilaihi atas lafadz yang dinisbati apa ilaihi pada al. Perhatikan, al mansub bukan al itu mah apaan? 2000 udah aman ya. Apa? Udah perhatikan. Udah di sini. Tadi kan dinyatakan kalimat adalah qaulun mufradun. Nyambung. Ucapan tunggal. Seperti lafadz koma sendiri. Sebelumnya nggak ada apa-apa, sesudahnya pun nggak ada apa-apa. Zaidun juga sama, sebelumnya nggak ada apa-apa, sesudahnya nggak ada apa-apa. Ini namanya disebut kalimat. Koma disebut kalimat fi'il, Zaidun disebut kalimat isim. Kalau digabung koma Zaidun kalam. Oh gitu loh. Ingat yang kemarin kan? Ini kan digabung. Nah, atau mungkin susunan atau murakkab yang lain. Kan kemarin dikatakan bahwasanya kalimat itu adalah qaulun mufradun. Kalau disusun bagaimana? Contohnya susunannya begini. Perhatikan. Gulamu Zaidin. Gulam dimudhofkan kepada lafaz Zaid. Nah, susunan yang perhatikan, ini namanya idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Lafaz gulam disandarkan, dinisbatkan ke lafaz Zaid. Lafaz gulam ini namanya mansub. Mansub pakai sin, dinisbatkan, dibangsakan. Zaidin bukan pakai shot loh. Kalau pakai shot kan dibaca nasob, ngerti? Nah, ini Zaidin namanya mansub ilaih yang disandari kepadanya. Maksudnya bagaimana? Lafadz gulami Zaidin itu menisbatkan, membangsakan gulam itu anak laki-laki kepada Zaid. Budak itu loh miliknya Zaid. Kalau enggak itu umpamanya kolam itu pulpen. Kolami Zaidin, pulpennya Zaid. Itu kan menisbatkan, tahu menisbatkan kan ya? Membangsakan, menghak milikkan lah gampangannya. Menghak milikkan pulpen kepada Zaid. Baitullah umpamanya, rumahnya Allah, itu maksudnya menisbatkan rumah kepada Allah. Paham ya? Nah, itu namanya murakkab. Nah, sementara kalimat itu kan qaulun mufradun. Jadi idhofah, mudhof dan mudhof ilaih itu pun tidak bisa disebut dengan kalimat karena dia adalah murakkab. Nyambung ya? Nah, itu yang dimaksud fa kharaja al murakkabu wa huwa ma yadullu kullu wahidin min juz'aihi ala ba'dhi maknahu. Gitu loh. Oke, sekarang dilanjut. Kalau memang udah paham. Wahia ismun wa fi'lun wa harfun. Wahia dan bermula kalimat disarai sama siapa kemarin pengarangnya lupa saya. Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Ahdal. Ai al kalimatu tegasnya bermula kalimat. Salah satu anwa'in itu ada 3 beberapa macam. Salah satu anwa'in itu ada 3 beberapa macam. Nah,
Tiga macam itu apa aja? Ismun yaitu kalimat isim, wa fi'lun dan kalimat fi'il, wa harfun dan kalimat harf. Kalau harf kan nggak familiar di kita. Di kita familiarnya adalah huruf, padahal huruf itu jamak sebenarnya. Ya mufradnya ya harfun itu jelas. Sama aja malaikat. Kan kemarin udah dibahas dalam bab ilmu tauhid. Malaikat itu jamak. Jamak taksir. Mufradnya malakun. Lah, ngomong malakun satu malaikat. Nah, orang malaikat itu jamak kok, ngerti maksudnya? Nah, udah salah kaprah dari kita dari awal. Kalimat terbagi atau jenis-jenis kalimat ada tiga macam. Pertama isim. Kalau bahasa Indonesianya isim kata benda. Nanti ada definisinya. Diingat-ingat ini. Yang kedua fi'il. Fi'il itu apa? Kata kerja. Nah, tulis adik, jangan lu ngelamun aja ngantuk emang. Jangan ngantuk. Yang ketiga harf atau huruf. Namanya ke dalam bahasa Indonesia kata sambung. Isim itu kalau bahasa Inggrisnya apa? Account. Wah, lu yang apa, Nur? Kalau fi'il kan verb ya. Kalau isim apa? Kata benda itu loh. Bukan account no. Nah kalau huruf itu to be. Go to, umpamanya kan, go, going, itu kan menunjukkan sekarang. Go to hell, pergi ke neraka. Ya enggak? Loh, kata Bung Karno kan dulu begitu. Go to hell, wipe your head. Oh, pergi kamu ke neraka dengan bantuanmu. Tutup kalau nguap. Ngomong sendiri. Apa Nur apa Umi senang dikatain go to hell. Wah, udah sono lu. Lah iya kan? Doh. Cuman tiga. La rabi'a laha. La rabi'a tidak ada jenisnya yang keempat itu maujud. La rabi'a tidak ada jenisnya yang keempat itu maujud. Laha bagi kalimat. Fahiyya maka bermula kalimat munhasiratun itu teringkas fiha di dalam salasah. Kama sebagaimana keterangan yufidu yang memberi faedah, yang memberi pemahaman apa sukunuhum diamnya ulama ala zalika atas itu tiga fi maqamil bayani dalam makom penjelasan, dalam tingkat penjelasan. Walau kana samma naun rabi'un la ansuru alaihi a'immatu hadzal sya'ni. Walau kana dan jikalau ada sama harokatin. Lu gak punya pulpen? Lah miskin amat lu ngaji. Pulpen lu kemana? Pulpen lu buat mainan bukan hilang. Besok-besok pulpen dirawat, dijaga. Tiap hari harus ngasih pulpen. Emang lu orang kaya apa? Orang duit aja dibagi. Lu pinjemin di situ. Minimal pensil lah. Enggak pulpen teriak hilang. Lu masa tiap hari pulpen hilang? Duh jajan aja gua bagi, masa pulpen gak mau ngerawat? Jangan begitu jadi orang, ngerti? Kalau kita harus sadar kalau kita ini orang kaya dalam tanda kutip. Paham kan? Makan aja. Aduh. Apa yang kana rabiun yang keempat la ansuro maka tergelincir. La ansuro maka terpeleset. Alaihi atas rabi' siapa a'immatu. A'immah itu namanya imam. Yang ikuti wazan fa'alun seperti imamun, to'amun itu ikuti wazan af'ilah. A'immatun ini saya iklan, perhatikan.
Ingat-ingat kaidah ini. Yang ikuti wazan fu'alun, fi'alun, fa'alun. Ya, ini isim mufrad isim. Itu jamak taksirnya dominan yang ikuti wazan af'ilatun. Diperhatikan. Ini kaidah. Karena saya bahas, saya anggap perlu karena ini kaidah rumus supaya paham. Nah, contohnya imamun, maka mufi, mufu, mufa, termasuk to'amun, fu'adun. Tuh, saya kasih contoh semua. Di sini nggak ada, cuman saya kasih komentar. Diperhatikan. Imamun jamaknya a'immah. Lah katanya ngikuti wazan af'ilah. A'immah ini asalnya adalah mimatun. Tuh. Mimatun. Tuh jelas? Awas ini rumit. Tuh, nyambung. A'immatun itu asalnya a'mimatun. Oke? Ada hamzah mati. Oke? Jatuh setelah hamzah juga. Akhirnya disatukan. Tetap bukan, ada mem ganda diidghamkan. Begitu proses pengidghaman mem ke mem, lah masa bacanya miuma kan gitu, ngerti? Akhirnya hamzah yang pertama tadinya disukun ganti dibaca kasroh. Harokat mem yang pertama dipindah ke hamzah menjadi aim. Ngerti? Memnya kan diidghamkan. Nah, maka ditasid a'immatun. Menyambung? Nah, kaidah yang seperti ini kalian ingat-ingat. Jamak taksirnya loh. To'amun atau imah, fu'adun af'idah, dan lain sebagainya. Itulah belajar ilmu nahwu. Maka perhatikan yang agak gede-gede, Reza, Kevin, semuanya. Ya kecuali Al-Boko lah sama adik itu masih ini. Belajar ilmu nahwu termasuk perempuan, kalau malam jangan teriak-teriak melulu. Belajar ilmu nahwu harus rajin mutolaah. Rajin membaca tanpa harus disuruh. Oh, itu kalau mau alim. Mutolaah terus. Nanti pemahaman kitabnya sedikit demi sedikit diterapkan. Nah, tanpa kalian sadari, alim. Nah, nyambung. Jangan maunya dituntun melulu. Asar saya nggak kemari, nggak ada yang adzan. Nah, padahal saya di rumah lagi. Lu tanya aja, Cak, lu ngapain, Cak? Lu kan udah selesai aja gua di rumah. Ngerti? Lah. Tuh sampai baju basah, celana basah, sampai kering lagi. Bukan saya diem. Begitu loh. Oke. A'immatu hadza sya'ni, apa imam-imamnya ini keadaan, maksudnya ilmu nahwu. Udah segitu dulu maksudnya. Kalimat dalam bahasa Arab terbagi 3. Pertama kalimat isim, yaitu kata benda. Kedua, contohnya kata benda zaidun, kitabun, apapun yang sifatnya dengan benda. Itu namanya kalimat isim. Jelas? Apa? Kolamun, yadun, roksun, kolang suatun. Apa ini? Mimsahun, duit, fulusun, kalau mufradnya falsun, gelas, kaksun, tutup, miglakun, kopi, kohwatun. Apa? Papan tulis, saburatun, lampu, misbahun, kipas angin, midyaun, atap, sakfun, lantai, bilatun, tembok, jidarun, tiang, imadun. Harus paham bahasa Arab. Itu cuma namanya kata benda.
Nyambung kan? Nah yang kedua, kata kerja dalam bahasa Arabnya namanya fi'il. Apa fi'il? Akala, makan. Ta'alama, belajar. Ya kan? Nah yang ketiga kalimat namanya kalimat huruf. Udah gak usah ditulis lah, saya rasa jelas, diperhatikan aja. Nah hanya itu, la robi'alaha. Nggak ada yang keempat. Kalimat dalam bahasa Arab, kalian baca Al-Quran, satu Al-Quran 30 juz, itu isinya cuman 3 rangkaian kalimat tadi. Kalau nggak isim ya fi'il atau huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Diuji aja nih. Nih, umpamanya biar membuktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Umpamanya. Bi, huruf. Ismi, isim. Allahi ada alnya berarti isim. Ar-Rahmani ada alnya berarti isim. Ar-Rahimi isim. Bismillahirrahmanirrahim cuman 2 kalimat. Kalimat huruf dan kalimat isim. Alhamdulillahi rabbil alamin sama cuman 2. Hamdu isim. Lillahi lamnya huruf. Allahnya isim. Rabbi isim. Al-alamin isim. Bahkan Al-Fatihah, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa lengkap sih, ada na'budu sih. Ada na'budu, nasta'inu, fi'il. Nah kalau Al-Fatihah lengkap. Ada kalimat isim, ada kalimat fi'il karena na'budu, nasta'inu, ya kan? Nah ada juga hurufnya, lillahi, ya itu kan huruf. Bisa dipahami nih. Nah ini kudu tekun, bisa biar paham. Maka dari kemarin saya sampaikan, belajar nahwu kuncinya serius. Serius paham. Saat itulah kalian akan semangat belajar. Tuh. Fahiyya sama lah. Fahiyya munkhasiratun fiha. Kalimat ringkas dalam 3 poin tadi. Karena itu dibuktikan ulama-ulama diam ketika pembahasan kalimat cuman kalimat isim, fi'il, huruf. Diamnya para ulama menunjukkan bahwasannya kalimat dalam bahasa Arab ya memang cuman 3, isim, fi'il, huruf. Nah, dicermati. Andaikan ada yang mengatakan kalimat ada jenis yang keempat, la'athuro, maka ia tergelincir alias salah. Nyambung maksudnya? Oke. Nah sekarang membahas apa itu isim. Berarti kan ini kaidah. Serius kudu. Maka kalian jangan hanya membawa kitab, bawa buku tulis. Kalau ada kaidah-kaidah ditulis. Tuh. Wal ismu kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha ghaira muqtarinin bi ahadil azminatis salasati. Wal ismu, disimak kitabnya. Lagi live ini, jangan cengengesan. Wal ismu dan bermula kalimat isim. Wal ismu dan bermula isim. Kalimatun itu kalimat. Kalau bahasa Indonesianya kata. Kalau bahasa Indonesianya kalimat apa? Rangkaian kata kan. Maka ini berbeda gitu loh. Kalimat dalam bahasa Arab aslinya, kalau di bahasa Indonesia kan itu kata. Cuman kalimat dalam bahasa Indonesia, kalimatnya apa kalimatnya? Kan ada orang nanya begitu. Nah itu susunan rangkaian katanya apa? Ini apa? Jangan salah loh. Nyambung nih. Oh, kalian ngerti bahasa Indonesia kan? Maka pergunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Baik sesuai dengan kaidah, benar sesuai dengan ketentuan yang umum. Nah, kalau ngomong lu gua, nah itu bukan bahasa Indonesia baik dan benar. Lu kemana lu? Nah, itu bahasa Betawi, bahasa gaul. Ngerti? Kamu kemana? Oh, itu bahasa
bahasa Indonesia yang baik dan benar. Loh, memang bahasa seperti itu. Umpamanya bahasa Arab juga sama. Bahasa Arab umpamanya kalau bahasa Arabnya yang bagus, namanya bahasa fusha, berarti kan mereka ngerti. Maka ntar perlu saya isi bahasa Arab ini. Sedikit-sedikit kalian latihan belajar bahasa Arab. Umpamanya intazir sa'ah, tunggu sebentar. Itu bahasa Arab fusha. Kalau bahasa Arab pasaran, suwaya. Kan ada lagu itu suwaya ya. Yang baca Ramli suwe gitu katanya. Ngerti? Lah suwaya itu dari kata-kata syai'un ditasghirkan menjadi suwaya. Itu jelas. Ya, sesuatu yang sedikit artinya tunggu sebentar. Nah, kalau bahasa Indonesianya tunggu sejenak. Kalau bahasa Betawinya bentar. Sama aja begitu kan? Nah, tunggu sebentar ya. Tunggu sejenak ya. Kelamaan ngomong gitu. Apalagi orang Betawi. Bahasa anu dipotong-potong ya, no. Lu lagi sakit minum tamin biar sehat. Vitamin katanya tamin. Nah, ngerti maksudnya? Lah itu. Apalagi kalau nulis. Lu di MN. Lu di mana? Lu ya enggak? Tulisan itu ya sama aja begitu disingkat-singkat. Oke lah, nanti gak kelar-kelar ah. Kalimatun itu kalimat. Dalat yang menunjukkan apa kalimat. Ala maknan atas arti, atas makna. Makna itu bahasa Indonesia, bahasa Arab. Ya itu kalau di bahasa Indonesia kan ya arti. Ala maknan atas arti. Fi nafsiha, di dalam zatnya atau dirinya kalimat. Ghaira muktarinin, yang tidak kebarengan. Bi ahadil azminati, dengan salah satu zaman-zaman. Nah ini tadi no. Zamanun kan fa'alun. Kan ngikut zamannya ngikuti wazan af'ilatun, azminatun, ngerti? Nah itu kalian inget-inget gitu loh. Ala ahadil azminati, bi ahadil azminati, dengan salah satu zaman-zaman as-salasati yang 3. Udah segitu dulu. Perhatikan. Ini saya tulis kalau perlu. Nah tulis kalian. Bawa buku tulis. Nah. Wah ini tauhid gak diisi-isi ya. Besok hari apa? Ya udah besok saya isi tauhid dah. Kan Kang itu gak ngisi. Gue inget-inget itu ngaji kalau habis asar besok. Sekarang kalimat dalam bahasa Arab, kalau bahasa Indonesianya kata. Ini terbagi 3. Pertama isim, kedua fi'il, ketiga harfun. Ini fi'lun, ismun. Ismun ini kata benda. Saya singkat aja lah, kata benda. Kalau fi'lun kata kerja. Kalau huruf kata sambung. Oh, apa itu isim? Kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha ghairi muktarinin bi ahadil azminati. Tuh, kudu apal kalian. Orang saya kok apal. Apa maksudnya kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha? Perhatikan. Kalimat yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri. Maksudnya bagaimana? Nah ini perhatikan. Contohnya lafaz zaitun. Zaitun itu
nama orang. Orang yang jogrokannya, potongannya seperti itu ya namanya Zaid. Nama lengkapnya siapa? Almarhum. Ya Allah umpamanya namanya dia almarhum kepanjangannya. Umpamanya nggak usah marah ngapa? Almairi ya almarhum. Al itu mana sih? Oh no yang jokrongannya begitu itu. Yang tampangnya nyebelin, ngeselin, jorok. Ya enggak? Lah iya kan? Seenaknya sendiri. Ya enggak? Nah itulah al. Kalau engkong mana engkong? Nah itu yang ngupil mulu ngajinya. Nah jelas. Ini kalimat yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri. Ini pulpen, yang gampang aja contoh dah daripada saya ini pulpen. Pulpen itu mana? Ya ini kalimat yang menunjukkan atas dirinya sendiri. Ini namanya ya pulpen kayak spidol kayak, ngerti maksudnya? Menunjukkan makna apa enggak? Kalian kalau ini disebut pisang goreng marah apa enggak? Protes apa enggak? Protes. Artinya ini kalimat yang mempunyai arti kolam. Jelas? Nah, ghairi muktarinin bi ahadil azminah. Enggak kebarengan dengan salah satu zaman. Zaman itu kan ada 3. Zaman lampau, masa lalu. Zaman lampau itu masa sekarang dan masa akan datang. Itu adanya di fi'il nanti di yang kedua. Ada enggak dalam kalimat pulpen ini menunjukkan masa? Ada apa enggak? Enggak ada. Beda umpamanya koma zaidun. Koma telah berdiri. Ini perbuatan qiyam telah dilakukan, nyambung. Nah, dalam kalimat zaid, zaid zaman dulu, zaid zaman sekarang, zaid yang akan datang. Ada enggak dalam kalimat zaidun di sini? Enggak ada. Maka ghairi muktarinin bi ahadil azminah. Nyambung? Paham ya? Ini seharusnya kudu paham lah, segamblang-gamblangnya saya menjelaskan itu. Tapi kalau kalian masih nggak paham, jangan malu nanya. Oh gitu loh. Lagi ngaji malu, ntar habis ngaji lu nanya dulu sama temennya. Temennya masih nggak paham baru nanya sama saya. Ah itulah namanya musyawarah atau muza. Karo pokoknya belajar nahu kudu rajin deres bareng. Maftuh bareng sama Odon, Reza bareng sama Apri umpamanya. Ya kan? Habisnya. Tuh begitu caranya. Oke. Kenapa kalimat isim kok sampai diberi nama isim? Namanya itu loh kok isim itu bagaimana ceritanya? Perhatikan. Sumia diberi nama apa isim? Bidzalika dengan itu nama isim. Alasannya harokatin. Li sumuwihi. Harokatin, maka saya dulu harokatin. Li sumuwihi karena maknanya sumuwi udah ada ai uluwihi. Tegesnya tingginya isim, mulianya isim ala akhwaihi atas 2 saudaranya isim. 2 saudaranya isim apa? Fi'il sama huruf. Fi'il sama huruf kalau dibandingkan dengan isim itu masih muliaan isim. Lah kok bisa begitu? Nah itu listighnaihi karena tidak butuhnya isim, atau bisa kalian artikin karena bisa mandirinya isim. Goniun mana asalnya kan kaya, ya kan? Maksudnya kaya itu kan nggak butuh, itu loh maksudnya. Beda kalau fakir. Fakir itu maknanya butuh. Mandiri, berdiri sendiri, anhuma dari akhwaihi. Akhwaihi itu apa tadi? Fi'il dan huruf. Waftiqarihima dan butuhnya akhwaihi fi'il dan huruf ilaihi pada isim.
Wa min sammata, dan dari sana lisumuwihi ala akhwaihi listighnaihi anhuma waftiqarihi ma ilaihi, itu isinya sammata. Ngerti maksudnya? Dan dari sana mana? Aidzalikal madzkur min uluwihi ala akhwaihi listighnaihi anhuma waftiqarihi ma ilaihi. Tuh, kalau kalian ngaji bisa tahu arah musar ilaihnya, paham. Pak Ijan, lu ngaji ngantuk cuci muka. Lu ngantuk enggak? Kok begini-begini ngapa? Oh bohong lu ya. Lah orang ngantuk ah. Wa min sammata, dan dari sana tadi keterangannya udah dijelaskan. Kuddima, didahulukan apa isim, alaihima, mengalahkan atas, itu namanya isti'la. Itu ala, bukan hanya atas tapi mengalahkan atas akhwaihi, yaitu isim huruf dan fi'il. Udah segitu dulu dah. Tanggung. Wakila, dan dikatakan apa yang kila, minal wasmi, bermula isim itu terambil dari kalimat al-wasmu. Wahua, dan bermula al-wasmu, al-alamatu, itu alamat, mananya alamat, tanda, address. Li'annahu, karena sungguhnya isim, alamatun itu alamat, ala musammahu, atas yang diberi nama atau yang dinamai isim. Titik, perhatikan. Kembali ke ini, diri dulu saya. Perhatikan supaya tuntas kalian paham. Kevin, Reza, Maftuh, semuanya, Odon, semuanya kudu paham. Kenapa isim diberi nama kok isim? Karena ya, tingginya isim mengalahkan atas fi'il dan huruf. Maksudnya tinggi bagaimana? Isim itu bisa berdiri sendiri, nggak butuh kepada fi'il atau huruf. Contohnya Zaidun qaimun. Zaidun bermula Zaid, qaimun itu orang yang berdiri. Zaidun isim apa fi'il? Isim. Qaimun isim apa huruf? Hus. Qaimun isim apa huruf? Yang ngomong huruf siapa tadi? Siapa? Pokok. Siapa? Maftuh. Tadi qaimun isim apa huruf? Ada yang ngomong huruf. Siapa tadi? Al apa? Udah jawab kenceng, salah lagi. Ya kan? Maka perhatikan. Qaimun isim, Zaidun isim. Artinya dua-duanya Zaidun qaimun, dua-duanya isim, dan ini kalam. Enggak butuh fi'il, enggak butuh huruf. Jelas? Kalau fi'il pasti butuh isim. Contohnya koma Zaidun, enggak ada koma berdiri sendiri, enggak disebut kalam. Paham? Begitu juga huruf. Ada huruf yang lain, banyaklah. Min. Min bisa Pak, didobel Pak, mimin. Mimin mah tetangganya Maftuh. Mbok lu jangan-jangan. Mbok lu namanya Mimin. Lah iya. Nyambung. Lagian mimin mah bukan huruf, isim, orang nama orang. Ya enggak? Nyambung nih. Tuh. Karena tingginya isim mengalahkan fi'il dan huruf, maka pantaslah dalam pembahasan jenis kalimat isim itu menempati nomor 1. Jelas? Nah, itu pendapat yang pertama. Terambil dari kata-kata uluwun. Ismun. Ada yang mengatakan terambil dari kalimat wasmun. Wasmun itu apa? Alamat. Nama itu alamat bagi yang dinamai. Mengantuk. Nih, ini isim. Spidol, bahasa Arabnya kolam. Nama bagi sesuatu yang bentuknya seperti ini, itu ya namanya spidol.
Loh, nyambung kan? Nah, inilah sebagai address setiap benda, maka dinamakan wasmun, alamat. Alamat untuk yang namai. Jelas ya? Itu isim. Oke. Bisa ya? Ya, ini bisa lanjut. Kalau orang baru dapat dikit. Sekarang wal fi'lu. Ini bab isim. Paham udah ya? Nyambung ya? Adi, paham nggak? Ngantuk mulu, masih ngantuk. Kalau ngantuk, ntar saya kasih kopi. Lah iya. Wal fi'lu dan bermula fi'il. Kalimatun, itu kalimat. Ini Yusuf nggak ada ya? Kalau Sabtu nggak ada. Kalau nggak apa ntar subuh ngaji no. Soalnya kalau nahwu ini nggak kita kejar waktu, nggak kelar-kelar lah kitab setebel ini, ya nggak? Nah, maka persuasif saya ngajinya, udah ngaji fikih tauhid nanti kan ada Yusuf, ada Ustadz Gopur, lo iya kan? Kalau nggak dikejar nggak khatam-khatam. Cuman kalian juga kalau ngajinya serius seperti itu, kalian pun deresnya harus imbang, paham nggak? Jangan ribetin. Loh. Wal fi'lu dan bermula fi'il, kalimatun itu kalimat. Dalat yang menunjukkan apa kalimat, ala maknan atas makna, fi nafsiya dalam dirinya kalimat. Waktaronat dan kebarengan apa kalimat, bi ahadil azminati dengan salah satu zaman-zaman, as-salasati yang 3. Wahia dan bermula al-azminah as-salasah. Al-halu itu zaman hal. Hal itu sekarang. Zaman sekarang. No. Berarti nahwu yakumu. Seperti fi'il yakumu. Maknanya sedang berdiri. Udah disimak. Gak usah mangap mulu. Udah ngeliatin gua mangap mulu ya gak? Jelek banget tuh, ngerti gak? Udah lihat kitabnya. Wal istiqbalu dan istiqbal, masa yang akan datang. Nahwu kum, seperti contoh kum. Maknanya kum apa? Berdirilah siapa kamu. Orang kalau diperintah kum berdirilah, orang itu sudah berdiri apa belum? Belum. Maka kalimat kum itu menunjukkan masa yang akan datang. Masa yang akan datang itu namanya istiqbal. Lalu istiqlal lagi. Masjid ono istiqlal. Loh, ngerti? Wal madhi dan masa lampau, zaman yang telah lewat. Nahwu koma seperti fi'il koma. Summiya diberi nama apa fi'il. Bidzalika dengan itu nama fi'il. Lidilalatihi karena menunjukkannya isim, menunjukkannya fi'il, alat tadhammuni atas kandungan. Udah buruan Alia, berdua-dua lagi sama Ayu Mandiora. Alat tadhammuni atas tersimpan, atas simpanan bil fi'lil lughawi dengan perbuatan al-lughawi yang bangsa kata kerja. Wahuwa dan bermula al fi'lul lughawi al hadasu itu hadas perbuatan. Limusyabahatihi karena menyerupainya al fi'lul lughawi lahu kepada fi'il yang beneran yang dibahas dalam ilmu nahwu. Fa inna lahu masdaron. Fa inna lahu, maka sesungguhnya itu tetap bagi fi'il apa yang inna masdaron sumber. Wahuwa dan bermula masdarnya, sumbernya fi'il al masdarul istilahiyu, itu masdar yang bangsa istilah. Masdar yang bahasa istilah apa? Maf'ul mutlak itulah. Ngerti maksudnya? Wahuwa apa? Maf'ul mutlak itu loh. Al ismul mansub alladzi yaji'u salisan fi tasrisil fi'li. Bengong lu no. Enggak langsung connect gitu loh, enggak. Harus plek gitu belajar. Nahwu itu sistem. Paham maksudnya? Maka salah aja ketahuan.
Maka nggak bisa diakal-akalin. Begitu loh. Kama anna lil hadasi masdaron. Kama anna lil hadasi, sebagaimana sesungguhnya itu bagi hadas perbuatan apa yang anna masdaron sumber, wahuwa dan bermula masdar al fa'ilu itu fa'il. Udah segitu dulu. Perhatikan. Wih. Sekarang bahas yang kedua, kata kerja. Ya, ini lebih detail. Apa itu fi'il? Kalimatun dalat ala maknan, sama fi nafsiha, ya kan? Muktarinin. Nah, kalau ini kan ghairi. Kalau ini muktarinin bi ahadil azminah as-salasah. Oh, ini kurang as-salasah nih. Apa maksudnya? Fi'il adalah kalimat yang menunjukkan atas arti dalam diri kalimat. Diri kalimat fi'il itu menunjukkan makna. Namun dia kebarengan dengan salah satu zaman. Nah, zaman yang ada pada fi'il itu terbagi 3. Perhatikan. Kalau di situ dimulai zaman hal. Yang kedua istiqbal. Yang ketiga zaman madhi. Perhatikan. Hal contohnya yakumu. Perhatikan. Yakumu asalnya yakumu. Yakumu menunjukkan zaman hal. Dalam kalimat yakumu itu loh menunjukkan makna qiyam. Nyambung. Qiyam maknanya apa? Berdiri. Nah, dalam kalimat yakumu ini terdapat zaman perbuatan qiyam sedang dilakukan. Nyambung? Woi. Nyambung? Nah. Kan beda sama fi'il. Zaid gak ada di sini makna zaman. Nyambung kan? Nah, istiqbal contohnya kum. Berdirilah siapa kamu. Ini menunjukkan zaman yang akan datang. Tadi udah saya jelaskan. Ketika saya ngomong kum berdirilah, orang yang diperintahkan berdiri berarti belum berdiri. Perbuatan berdiri yang belum dilakukan itu namanya zaman yang akan datang. Nyambung. Madhi contohnya koma. Telah berdiri. Koma setruk, Pak. Ini orang sakit bahasa Indonesia. Perbuatan berdiri yang telah dilakukan. Nah, dalam kalimat yakumu menyimpan zaman hal, dalam kalimat kum menyimpan zaman istiqbal, dalam kalimat koma menyimpan zaman madhi. Itu loh yang disebut muktarinin bi ahadil azminatis salasati. Kalimat yang menunjukkan makna dalam dirinya sendiri. Dirinya mana? Ya nisbatnya yakumu, ya kalimat yakumu. Nisbatnya kum, ya kum. Nisbatnya koma, ya koma. Dalam masing-masing kalimat ini menyimpan makna 1 dari 3 zaman tadi. Yakumu tadi menyimpan hal, kum menyimpan zaman istiqbal, koma menyimpan zaman Aska paham? Andre, lu, Reza, Pin, paham ya? Kamu juga perempuan, yuk paham? Paham bener gak? Lu, ayu mau no, lu paham gak yuk? Otak lu pulang melulu lu mau pulang? Ya pulang aja, besok mau dijemput lu. Masih ulangan gak? Kalau belum selesai ulangan jangan mau. Ngerti? Nenek lu datang katanya. Wah, Beta kangen Pak Beta. Beta no, si Beta ada 3. Berapa menit no? Udah tenang aja lah, ini hujan. Ustadz Gopur datang kok bisa-bisa nggak datang. Ngerti gak? Kalau nggak datang balikin no. Tapi lu kasihin. Oh iya. Oke lanjut. Ya kalau kita jeda ya Pak, ngulang lagi. Apa di? Masih adik mangap-mangap aja. Oke kita habisin.
Mana tadi? Wal harfu dan bermula huruf, kalimatun itu kalimat, lam tadulla harokatin, lam tadulla asalnya tadlul, yang tidak menunjukkan apa kalimat, ala maknan atas makna, fi nafsiya dalam dirinya kalimat, bal fi ghairiha bahkan dalam lainnya kalimat, walam taktarin dan tidak kebarengan apa kalimat, dizamanin dengan zaman, sumia diberi nama apa huruf, bidzalika dengan itu huruf, liwukuihi karena jatuhnya huruf, harfan ay torofan, harfan pada ujung. Nah, itu maknanya harfan ay torofan, tegasnya pada ya ujung atau pangkal. Nah, itu torof, huruf itu ujung, ngerti maksudnya? Oh, dia pasti nyambung, maka penyambung dia. Oh, gitu loh, torof itu. Min haitsu annahu maknanya torof, huruf kok maksudnya torof itu bagaimana? Min haitsu annahu dari sisi sesungguhnya huruf, la yadullu itu tidak menunjukkan apa huruf, ala maknan atas arti, fi nafsi dalam dirinya huruf, wa innahu dan sesungguhnya huruf, la yaqau itu tidak boleh terjatuh, tidak boleh terjadi apa huruf, umdatan hale menjadi umdah. Apa umdah? Tadi saya udah ngomong, imat, pilar, penyangga utama, gitu loh. Fil halami dalam kalam, bi khilafihima berbeda dengan isim dan huruf, isim dan fiil. Fihima dalam isim dan fiil. Ya segitu dulu. Wa kullun minas salasa yasikhun dar. Diperhatikan. Sekarang bahas huruf. Huruf tadi definisinya kalimatun. Udah saya tulis. Dalat ala maknan fi ghairiha. Oh. Perhatikan, ini huruf. Apa itu huruf? Kalimat yang menunjukkan makna, tapi menunjukkan malah buat yang lain. Mengerti? Contohnya kalimat min umpamanya. Min madrasatin. Maknanya dari sekolah. Min ini baru bisa mempunyai makna apabila digabung sama kalimat lain. Nah itu dari sekolah. Nah dia menjelaskan kalimat lain. Loh gitu loh maksudnya. Kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha. Kalau min doang nggak ada artinya, min dari. Dari apa? Daripada Pak. Begitu lagi. Jelas? Dia baru mempunyai arti kalau digabung dengan kalimat lain. Itu pada isim udah pastinya. Gitu loh maksudnya. Wa kullun dan bermula masing-masing ay kullu wahidin. Itu namanya tanwin iwat anil kalimah al mahdhufah. Minat salasati dari 3 yaitu isim, fi'il dan huruf. Yasikhu itu sah. Apa itlaqu ismil kalimati mengucapkan isimnya kalimat alaihi atas kullun. Wa wawul atfi dan bermula waw atof. Wa ingkanat dan sekalipun ada apa waw atof limut lakil jam'i itu untuk keumuman menggabung, illa annaha kecuali sesungguhnya waw atof la taqtadi itu tidak menetapkan apa waw atof antakuna
pada bahwasanya ada apa al kalimatu kalimat majmu as-salasati itu gabungan daripada tiga. Li'annahu laisa muradahum. Li'annahu karena sungguhnya majmu as-salasah laisa itu tidak ada apa majmu as-salasah muradahum itu maksudnya ulama-ulama nahwu. Isinya muradahum bi anna dengan sungguhnya kalimat itu lil jam'i menunjukkan menggabungkan, lil jam'i maksudnya menggabung. Annal ma'tufa pada sungguhnya ma'tuf lafaz yang diatofkan wal ma'tuf alaih dan ma'tuf alaih itu yastami'ani gabung keduanya ma'an halis sekaligus fi halin dalam satu masa keadaan wahidin yang satu. Balil muradu bahkan bermula yang dimaksud itu annahuma sesungguhnya ma'tuf dan ma'tuf alaih itu yastami'ani bergabung keduanya fi kaunihima dalam adanya ma'tuf dan ma'tuf alaih itu mahkuman yang dihukumi apa alaihima atas ma'tuf dan ma'tuf alaih bin nisbati dengan dinisbatkan allati yaitu nisbat tadhammanat yang menyimpan ha pada allati apa al jumlatu jumlah allati yaitu jumlah qoblal ma'tuf alaih sebelum ma'tuf alaih. Berarti maksudnya begini, tadi kan dinyatakan wal kalimatu, berarti kan ini sulit. Santi juga belum tentu paham tuh. Wal kalimatu ismun wa fi'lun wa harfun. Kan gitu. Kan itu ismun. Apa ismun apa? Wa fi'lun pakai wawu apa enggak? Wawu kemarin dijelaskan waktu kalian ngaji pada fawaqihul janniyah. Fungsinya kan limut lakil jam'i. Tapi yang dimaksud bukan untuk menggabung semuanya. Justru malah kalau digabung semuanya malah pemahamannya jadi rancu. Itu maksudnya nok, paham kan nok? Itu perlu mutolaah kalian. Nggak bisa saya gas itu maksudnya. Wa kullun minats salasati yasiku itlaqu ismil kalimah. Masing-masing daripada isim, fi'il dan huruf itu bisa disebut diberi nama kalimat. Adapun waw ataf sekalipun untuk limut lakul jam'i itu enggak menuntut harus mereka bergabung. Bahkan kalau mereka digabung maknanya menjadi rancu. Nyambung. Nah itu kalian perlu mutolaah. Nah kalau kalian baca begitu udah paham berarti ngerti loh ngaji nahwunya. Jelas? Nah itu perlu mutolaah. Mana tadi? Wa qauluhu ja'ali maknan udah dah. Lah. Udah ini. Jam no? Nah iyalah besok lagi lah disambung ya. Ya kalau enggak ntar kalau emang Ustadz Gofur enggak datang habis karena hujan saya lanjut lagi enggak apa-apa. Wah masa nahwu nyampe 2 kali pertemuan Pak. Lah biar kenyang. Masa kenyang makan nasi doang. Lah kenyang juga belajar nahwu termasuk habis subuh kalau perlu gas. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.